Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Anastasia Desika Samuel. Saya dari kelas 647H07 dengan NIM 64232745. Pada pertemuan keempat ini di mata kuliah Manajemen Keuangan, saya akan membahas hasil dari summary pertemuan 4 dan soal esai yang diberikan. Oke, yang pertama yaitu ada analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan suatu kegiatan dalam menganalisa laporan keuangan yang biasanya masuk ke dalam sistem akuntansi keuangan dengan memahami sistem akuntansi dan konsep dasar dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada analisa rasio keuangan atau bisa dikatakan suatu kegiatan dalam menganalisa suatu perkembangan keuangan di perusahaan dengan menggunakan kerangka kerja perencanaan pengendalian keuangan yang biasanya mempunyai konsep dasar dalam menganalisa presentasi operasi keuangan. Lalu, di dalam menganalisa rasio keuangan terdapat manfaat yang dipergunakan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu dapat dijadikan alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Kedua, untuk manajemen dapat menggunakan sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Lalu yang ketiga ada alat dalam mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Selain itu, analisa rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok rasio. Di antaranya ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio liabilitas, rasio kemampuan menghasilkan laba, rasio pertumbuhan, rasio penilaian. Dalam analisa keuangan, rasio merupakan ukuran yang sering digunakan sebagai alat dalam menjelaskan antara hubungan dua macam data keuangan. Adapun cara pembandingan dapat dilakukan dalam menganalisa, yaitu dengan cara membandingkan rasio dengan rasio historis atau rasio yang akan datang, dan membandingkan company ratio atau rasio industri dalam waktu yang sama. Di dalam rasio keuangan juga terdapat macam-macam rasio, yaitu pertama ada likuiditas. Likuiditas merupakan bentuk untuk mengukur likuiditas perusahaan atau kemampuan dalam menyiapkan alat-alat likuid untuk memenuhi kewajiban secara finansialnya, baik secara tepat dalam jangka waktu pendek. Lalu di dalam likuiditas terdapat pengukuran likuiditas di dalam perusahaan. Di antaranya ada current ratio atau yang biasa disebut dengan cara kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas dalam jangka waktu pendek. Rumusnya contohnya seperti ini. Lalu ada cash ratio yang dimana kemampuan dalam membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya kas ditambah efek dibagi utang lancar. Lalu yang ketiga ada quick atau easy-stage, merupakan kemampuan dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini mengukur solvabilitas dalam jangka waktu pendek, tetapi tidak memperhitungkan ketersediaan dikarenakan aktiva lancar kurang liquid. Rumusnya itu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Lalu yang kedua ada solvabilitas atau yang biasa di mana perusahaan mempergunakannya untuk memenuhi kewajiban secara finansialnya pada perusahaan likuiditas yang dibubarkan dalam jangka waktu pendek atau jangka kewajiban dalam jangka panjang. Adapun terdapat 4 kemungkinan yang dialami oleh perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan yang liquid tetap insolvable, perusahaan liquid dan solvable, perusahaan solvable tetap liquid, perusahaan insolvable dan liquid. Rumusnya terdapat seperti ini. Lalu yang ketiga ada rentabilitas, di mana rentabilitas ini suatu perusahaan dapat memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba selama satu periode.
Cara penilaiannya rentabilitas terdapat menjadi 2, yaitu rentabilitas ekonomi atau earning power, yang di mana perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing dalam presentasi. Lalu yang kedua ada rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, di mana perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Di sini juga terdapat contoh esai yang diberikan. Diketahui total aktiva lancar sebesar 2 juta dan total utang lancar sebanyak 500.000. Maka berapa besarnya current ratio dan apartinya? Di sini kita menggunakan rumus 2 juta dibagi 500 sama dengan 4:1, sama dengan hasilnya atau bisa dikatakan dapat 4. Dapat disimpulkan dari hasil ini, berdasarkan perhitungan current ratio, perusahaan dikatakan liquid, dikarenakan besarnya jumlah aktiva sebanyak 4 kali utang lancar, di mana pada setiap utang lancar sebesar 1% aktiva lancar. Lalu di sini ada, soal kedua, diketahui jumlah kas 500.000, efek 100.000, dan utang lancar 400.000, maka berapa besarnya cash ratio dan apa artinya? Di sini kita menggunakan rumus kas 500.000 ditambah efek 100.000 dibagi utang lancar 400.000 sama dengan 1,5 atau 1,5:1. Dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan cash ratio, jika kas ditambah efek yaitu 1,5 kali utang lancar, dengan catatan apabila perusahaan memiliki hutang Rp1, maka perusahaan dijamin memiliki kondisi yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan keuangan di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, diketahui jumlah aktiva sebanyak 450.000, jumlah utang 300.000, maka berapa besarnya solvabilitas dan apa artinya? Di sini kita menggunakan rumus aktiva 450.000 dibagi dengan jumlah utang 300.000 sama dengan 1,5 atau 1,5:1. Dapat disimpulkan bahwa jika jumlah aktiva 1,5 dari jumlah utang dan jumlah utang ialah Rp1, maka dijamin jumlah aktiva sebesar 1,5 dan dapat dikatakan perusahaan tersebut liquid dan solvable. Lalu untuk soal yang nomor 4, suatu perusahaan mempunyai jumlah modal sebesar 2 juta yang terdiri dari hutang 100.000 dengan bunga persen 10% per tahun, modal sendiri 100.000, keuntungan yang diperoleh sama dengan setahun 40.000, maka berapa besar rentabilitas ekonomi dan apa artinya? Di sini kita menggunakan rumus, laba 40.000 dibagi modal usaha dibagi modal 200.000 dikali 100%, atau dapat dikatakan 0,2 atau 20%. Dapat disimpulkan, perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba hasil dari modal sendiri sebesar 20%. Lalu, masih menggunakan data yang nomor 4, diketahui pendapatan pajak sebesar 12.000, maka berapa besar rentabilitas usaha? Kita dapat menggunakan rumus laba 40.000 dikurang pajak pendapatan 12.000 dibagi modal sendiri 100.000, sama dengan 22.000 dibagi 100, hasilnya 0,22. 0,22 kalau dijadikan 1% yaitu menjadi 22%. Dapat disimpulkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam menghasilkan modal sendiri dengan laba 22%. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang, dan terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Audio Jungle.